Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardi Waluyo Sejati dari kelas 2KB05 Sistem Komputer Kampus J1 Kalimalang Universitas Gunadarma dengan NPM 21118023. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem digital dan gerbang logika. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem digital. Untuk sistem digital sendiri adalah kumpulan dari beberapa elemen atau komponen yang bersinergi dan beroperasi secara diskrit untuk menghasilkan fungsi atau tujuan tertentu. Jadi sistem digital itu sebuah sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat abstrak atau tidak tetap dan tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit dan angka-angka, di mana angka-angka itu misalnya bisa bilangan integer maupun bilangan pecahan. Ya, itu untuk pengertian dasar dari sistem digital. Lanjut, kita masuk ke gerbang logika. Nah, gerbang logika itu sendiri ada beberapa macam. Jadi ada gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Nah, dari bahasa Inggris sendiri, gerbang logika itu biasa disebut dengan logic gate, di mana di sistem elektronika digital ini berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah keluaran atau output yang logis. Kemudian gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, di mana biner itu cuma ada dua, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Kita lanjut. Nah, pertama kita masuk ke gerbang logika dasar. Nah, untuk gerbang logika dasar ini ada 3 macam pilihan, yakni ada gerbang NOT, OR, dan AND. Nah, untuk gerbang logika dasar NOT, dia memiliki output yang berkebalikan dengan inputannya. Karena apa? NOT itu mengandung sistem inverse atau berkebalikan. Kemudian ada OR. Nah, OR ini menggunakan operasi logika matematika, yakni penjumlahan atau pertambahan. Kemudian ada AND. AND itu menggunakan operator matematika perkalian. Oke, kita lanjut. Nah, NOT. Untuk simbol NOT bisa kita lihat sendiri ya. Seperti ini bentuk simbolnya. Nah, gerbang NOT ini adalah gerbang inverse atau komplementasi logika. Jadi nilai input sama output itu berkebalikan. Jadi outputnya itu berlawanan dengan inputannya. Contoh, misalkan kita masukkan inputan 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Kemudian kalau inputannya 0, outputnya pun 1. Jadi berkebalikan, antara 1 dan 0 itu saling berkebalikan. Oke, saling berkebalikan. Jadi nggak sama. Kita masuk ke gerbang logika selanjutnya, yaitu OR, disebut dengan penjumlahan logika dengan simbol tanda plus. Ini untuk gambarnya, simbolnya. Oke. Nah, contoh, misalkan kita punya inputan seperti ini, 00011011. Nah, inputannya apabila A diorkan B atau A ditambahkan dengan B, maka menghasilkan output 0. Kemudian 0 diorkan 1 akan menghasilkan output 1, karena 0 ditambah 1, 1. Kemudian 1 diorkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 diorkan 1 adalah 1. Kenapa bukan 2? Karena 2 bukan bilangan biner. Karena biner itu hanya mencakup 1 dan 0. Oke. Kita lanjut ke gerbang logika selanjutnya, yaitu AND. AND disebut dengan perkalian logika dengan simbol tanda perkalian titik yang biasa kita sebut dengan dot. Jadi AND itu memiliki simbol sebagai berikut, di mana menggunakan operasi perkalian.
Oke. Contoh, misalkan ada 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 dengan dua inputan ya, A dan B. Kemudian pertama, ada contoh soalnya itu 0 di n-kan dengan 0 akan menghasilkan logika 0. Kemudian ada 0 di n-kan dengan B akan menghasilkan logika 0. Selanjutnya 1 di n-kan dengan 0 akan menghasilkan outputnya juga 0. 1 di n-kan 1 akan menghasilkan output yaitu 1. Untuk n. Selanjutnya adalah gerbang logika turunan. Gerbang turunan adalah gerbang logika yang terbentuk dari gerbang dasar yang terdiri dari NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Untuk NAND adalah AND gate diikuti oleh sebuah inverter. Artinya, melakukan operasi AND terlebih dahulu, kemudian melakukan operasi NOT pada hasil operasi AND. Jadi, inputan itu pertama di AND-kan. Inputan masuk itu di AND-kan. Lalu setelah inputan outputnya keluar dari AND, itu kemudian di NOT. Jadi di AND-kan terlebih dahulu, baru di NOT-kan atau di inverse. Oke, contohnya ada 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kita akan melakukan operasi NAND, di mana operasi itu akan di n-kan terlebih dahulu, seperti 0 di n-kan 0, kemudian di NOT-kan, jadi 0 n 0 kan hasilnya 0. Ketika di NOT akan menghasilkan 1. Oke. Kemudian 1, 0. 1, 0 di n-kan hasilnya adalah 0. Kemudian di NOT atau di inverse-kan menjadi 1. 0 di n-kan 1 hasilnya adalah 0 juga. Kemudian di NOT akan menghasilkan 1. 1 di n-kan dengan 1 hasilnya pun 1, tapi di NOT, maka hasilnya adalah 0. Itu untuk gerbang logika dari NAND. Selanjutnya, gerbang logika NOR. Sama seperti sebelumnya, di mana n di n-kan terlebih dahulu, kemudian di NOT. Dan untuk NOR atau NOT OR adalah gate yang diikuti sebuah inverter. Artinya operasi NOR itu dilakukan OR terlebih dahulu, kemudian operasinya baru di OR-kan atau di NOT-kan. Seperti itu. Jadi operasi di OR-kan terlebih dahulu, baru selanjutnya output dari OR di NOT-kan. Itu adalah pengertian dari gerbang turunan dari NOR. Contoh, 0 di OR-kan dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian di NOT akan menghasilkan gerbang logika 1. Kemudian 1 di OR-kan dengan 0 hasilnya kan 1. Kemudian di NOT hasilnya 0. Lalu ada 0 di OR-kan dengan 1 hasilnya 1. Kemudian di NOT hasilnya 0. 1 di OR-kan 1 hasilnya 1, di NOT-kan jadi 0. Jadi seperti ini untuk outputnya, untuk dua inputan AB. Lanjut. Kemudian ada XOR, di mana gerbang logika ini adalah parity ganjil, di mana output akan menghasilkan
logika 1 jika inputannya berjumlah ganjil. Sekali lagi, XOR atau exclusive OR adalah gerbang logika parity ganjil, di mana output akan menghasilkan logika 1 jika inputan berjumlah ganjil. Contoh. Tadi XOR adalah parity ganjil. Ingat ya, XOR adalah parity ganjil. Parity ganjil. Jadi 0 sama 0 hasilnya kan 0. 0 itu adalah genap. Berarti outputnya adalah 0. 1 sama 0. 1 sama 0 adalah menghasilkan bilangan ganjil. Maka output yang dihasilkan adalah 1. Kemudian 0 dan 1 sama ganjil. Ini saya tandai ganjil. Parity-nya adalah ganjil, berarti outputnya pun 1. Kemudian 0 bertemu dengan 1 itu juga ganjil. Akan menghasilkan parity 1 atau output 1. Kemudian 1 tambah 1 kan 2. 2 itu genap. Nah, genap akan menghasilkan output 0. Seperti itu. Itu untuk exclusive OR atau XOR. Kemudian ada XNOR. XNOR disebut juga dengan gerbang logika parity genap, berarti berkebalikan dengan XOR. Oke. Di mana akan berlogika 1 jika inputan berjumlah genap. Kita masuk ke contohnya. Berarti kita tandai lagi di sini untuk parity genap. Di mana misalkan 0 ketemu 0 menghasilkan genap, berarti parity yang dihasilkan adalah 1, atau output yang dihasilkan parity genap sama dengan 1. Jadi 0 genap ketemu dengan 0, 0 ditambah 0 kan genap, berarti hasilnya 1. 1 ditambah 0 itu kan ganjil, jadi outputnya adalah 0. Ini juga sama 0. 1 tambah 1, 2 genap, berarti outputnya adalah 1. Oke. Itu adalah gerbang logika dari gerbang dasar dan gerbang lanjutannya. Mungkin cukup sampai di sini untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.